Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dan teteh semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Walaupun belajar di rumah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teteh untuk belajar ya. Sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sekarang kita belajar subtema 3, muatan bahasa Indonesia tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, perubahan cuaca tidak dapat kita hindari. Perubahan cuaca memberikan akibat yang dirasakan oleh manusia. Oleh karena itu, perubahan cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan. Perubahan cuaca juga dapat mempengaruhi sumber daya alam, kesehatan, serta kegiatan manusia. Beruntunglah Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk dapat mengatasinya. Coba apa saja akibat dari perubahan cuaca. Kemudian bagaimana cara manusia mengatasinya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang Ibu punya cerita. Cuaca hari ini cerah, langit tampak biru dan matahari bersinar terik. Ibu dan Arni menjemur pakaian yang baru saja dicuci. Udara panas membuat air pada pakaian menguap. Pakaian yang baru dicuci menjadi kering. Sambil membantu ibu, Arni menceritakan kejadian di sekolah kemarin. Murid-murid sedang melakukan kegiatan bercocok tanam. Mereka menanam tanaman apotek hidup. Berbagai tanaman obat ditanam di halaman sekolah. Tiba-tiba, hujan gerimis turun. Ibu guru memerintahkan murid-murid untuk masuk ke dalam kelas. Murid-murid pun menghentikan kegiatannya. Mereka segera masuk ke dalam kelas. Nah, mendengar cerita Ani, ibu berkata, "Begitulah cuaca. Cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu. Saat cuaca cerah, kita leluasa melakukan kegiatan di luar rumah. Sedangkan saat cuaca hujan, kegiatan kita menjadi terbatas. Nah, kita memilih untuk berdiam diri di dalam rumah." Kemudian, pengaruh perubahan cuaca. Cuaca itu tidak selalu sama sepanjang hari. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Keadaan cuaca yang demikian sangat berpengaruh terhadap manusia. Pengaruh yang paling dirasakan adalah pengaruh terhadap kegiatan manusia. Nah, saat cuaca sering hujan, petani mulai menanami sawah. Hujan akan mengairi sawah sehingga tanaman padi tumbuh subur. Setelah menguning, petani memanen padi. Padi lalu dikeringkan dengan dijemur di bawah sinar matahari. Penjemuran dilakukan saat cuaca cerah. Nah, demikian pula dengan nelayan. Nelayan akan melaut hanya saat cuaca cerah. Nelayan tidak akan melaut ketika cuaca sering hujan. Mengapa? Karena melaut saat cuaca hujan sangat berbahaya. Saat cuaca hujan, gelombang air laut dapat menenggelamkan perahu nelayan. Nah, sekarang ada cerita tentang pengalaman Arga. Nah, Arga itu menceritakan pengalamannya mengunjungi Waduk Jatiluhur ke temannya melalui surel. Coba ada yang tahu nggak surel itu apa? Surel itu adalah singkatan dari surat elektronik. Nah, surel adalah surat yang dikirimkan melalui jaringan internet. Nah, itu dinamakan surel. Nah, kiriman surat yang Arga kirimkan kepada temannya melalui surel ada pada buku paket halaman 92.
Coba dibuka, kita baca bareng-bareng isi suratnya. Kata Arga itu, "Hai Bimo, bagaimana kabarmu? Semoga Bimo dan keluarga dalam keadaan sehat. Minggu lalu, aku berwisata ke Waduk Jatiluhur di kota Purwakarta, Jawa Barat. Waduk Jatiluhur merupakan bendungan untuk menampung air dari Sungai Citarum. Di sana, aku berwisata alam. Tempatnya indah sekali. Kau harus berkunjung ke sana. Waduk Jatiluhur sangat luas. Air di waduk dimanfaatkan untuk beternak ikan dan mengairi sawah-sawah. Warga merasakan manfaat tersebut. Sebelum ada waduk, sawah-sawah mendapat pengairan dengan cara tada hujan. Bila hujan turun, sawah akan mendapat air. Sayangnya, bila hujan tidak turun, maka sawah akan kekurangan air. Setelah waduk dibangun, sawah-sawah mendapatkan pengairan dengan teratur. Hasil panen padi pun menjadi bertambah. Cukup dulu cerita pengalamanku. Kutunggu ceritamu. Jangan lupa sampaikan salamku kepada orang tuamu. Salam dari Arga. Nah, itu adalah pengalaman Arga. Kemudian, pada surel, Arga menceritakan tentang pertanian berupa sawah tada hujan. Nah, sawah tada hujan itu adalah sawah yang mengandalkan air hujan untuk pengairan. Namun, sawah tada hujan akan kekurangan air bila hujan jarang turun. Oleh karena itu, hujan sangat diharapkan turun pada awal masa tanam. Nah, kemudian, bagaimana hujan itu dapat dibentuk? Untuk mempelajarinya, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar proses terjadinya hujan. Nah, kita telah mempelajari bahwa hujan merupakan rangkaian peristiwa alam. Proses terjadinya hujan itu mula-mula cahaya matahari membuat air di danau, sungai, dan laut, dan kolam menguap. Penguapan membuat air yang berupa titik-titik air melayang di angkasa. Kemudian titik-titik uap air bertiup angin dan berkumpul di angkasa. Jumlah titik-titik air itu sangatlah banyak. Di angkasa, uap air mengalami pendinginan sehingga membeku menjadi butiran-butiran es. Butiran-butiran es ini membentuk awan mendung. Karena sangat berat, akhirnya awan yang terbentuk mulai terurai. Butiran-butiran es yang jatuh bergesekan dengan udara sehingga mencair menjadi hujan. Nah, air hujan yang turun meresap ke dalam tanah serta kembali mengalir ke sungai, danau, dan lautan. Nah, itu tadi adalah proses terjadinya hujan. Kemudian, pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Nah, cuaca itu sangat mempengaruhi manusia dalam melakukan kegiatannya. Coba kamu perhatikan saat bersekolah. Saat cuaca cerah, semua murid-murid pasti datangnya tepat waktu. Berbeda dengan saat cuaca hujan. Ketika hari hujan, banyak murid-murid yang datang terlambat ke sekolah, benar gak? Kenapa? Karena saat cuaca hujan, kegiatan kita menjadi terhambat. Bila sedang dalam perjalanan, maka kita akan berteduh dulu. Kita berteduh karena tidak ingin terkena air hujan. Untuk dapat melanjutkan perjalanan, kita dapat memakai jas hujan atau payung. Nah, kendaraan di jalan raya juga akan memperlambat lajunya. Para pengendara kendaraan akan berhati-hati agar tidak mengalami kecelakaan saat hujan. Nah, saat hujan, jalanan akan licin. Nah, kemudian, menjaga kesehatan akibat perubahan cuaca. Nah, perubahan cuaca juga dapat terjadi kapan aja. Perubahan cuaca tidak dapat kita hindari, oleh karena itu, kita tidak boleh berpangku tangan. Stamina tubuh harus dijaga. Untuk menjaga stamina tubuh, apa saja yang harus dilakukan coba? Nah, yang pertama itu makan makanan bernutrisi tinggi. Kemudian rajin berolahraga,
Yang ketiga, istirahat yang cukup, kemudian meminum suplemen vitamin bila perlu. Nah, di samping itu, berdiam dirilah di dalam rumah bila cuaca tidak bersahabat. Suhu udara yang panas atau hujan tidak baik bagi kesehatan. Janganlah beraktivitas atau bermain di luar rumah ketika cuaca tidak bersahabat. Nah, rumah merupakan tempat untuk berlindung dari udara panas dan dingin. Rumah juga melindungi kita dari air hujan. Kita dapat melakukan kegiatan lain di dalam rumah seperti beristirahat atau belajar. Kemudian, akibat cuaca tidak menentu bisa mengakibatkan tubuh kita menjadi sakit. Salah satunya yaitu bisa menderita sakit demam berdarah. Coba di sini, ada yang pernah nggak sakit demam berdarah? Ada yang udah tahu belum kalau sakit demam berdarah itu disebabkan oleh apa? Nah, coba kita bahas bareng-bareng ya. Nah, sakit demam berdarah itu disebabkan oleh virus demam berdarah. Virus ini dapat menjangkit tubuh manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi nama nyamuknya itu Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti banyak berkembang biak saat perubahan cuaca tidak menentu. Akibatnya, penyakit demam berdarah banyak mewabah di mana-mana. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Biasanya, nyamuk ini senang ada di genangan air. Nah, atau di tumpukan-tumpukan baju. Maka ATT di rumah harus jaga kebersihan ya di rumah, supaya tidak ada nyamuk yang membahayakan. Nah, sekarang AATT kerjakan tugasnya yang Ayo menjawab halaman 96 dan yang Ayo menjawab juga halaman 103. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti oleh ATT. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.